Pak Anhar Gongo. Terima kasih Pak Karni. Ada beberapa hal yang saya ingin katakan, tapi yang pertama saya mau katakan adalah yang berkaitan dengan hukum. Apa yang Anda katakan tadi adalah hukum yang sudah berlaku sekarang, dan itu yang dijalankan oleh mereka, kan? Bagaimana Anda mau menyalahkan itu? Bagaimana Anda mau menyalahkan itu? Lalu itu berlaku sekarang kok. Nah, persoalannya adalah kalau Anda melakukan itu sebagai sesuatu seperti itu, yang menjadi persoalan itu adalah anak-anak di bawah. Kalau jenderal-jenderalnya nggak ada masalah. Kapolres apa segala macam itu yang kasihan, seakan-akan melakukan tindakan yang salah, padahal dia berpegang pada aturan hukum yang Anda buat, kan itu. Nah, kalau ini terus terjadi, kapan kita melangkah ke depan? Nggak akan pernah. Kita cuma berjalan di tempat, keringat keluar, nggak ada hasilnya. Itu satu. Kesalahan ini, kesalahan Anda menafsirkan G30S adalah Anda hanya berangkat dari tahun 65. Anda tidak berangkat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak berangkat dari 45, 48, oke lah. Tapi tahun 60 sampai 64 itu adalah pemicu terjadinya 65. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak akan ngerti. Kan itu persoalannya. Betapa banyak perkelahian ketika itu. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya mau tanya sama Anda. Ada nggak golongan yang tidak pernah disakiti dan menyakiti selama kita merdeka? Nggak ada. Semua sudah saling menyakiti kok. Nah, kalau kita tidak sadar akan hal ini, apa gunanya merdeka? Nggak ada. Sama aja dengan zaman kolonial. Kita saling bunuh di antara satu dengan yang lain. Oleh karena kita tidak berpegang pada satu konstitusi yang kita sudah sepakati. Contoh, mengapa kita berkelahi? Karena selama kita merdeka, kita mengatakan kita punya Pancasila, tetapi ada nggak pemerintah yang pernah menjalankan pemerintahannya berdasarkan Pancasila? Kalau mau jujur. Kan itu persoalannya. Dan Anda harus ingat, Pancasila itu ada 3 dan Bung Karno semua. Kemanapun Anda bicara tentang Pancasila, Anda tidak akan pernah melupakan Soekarno. Kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila tidak ada kaitannya dengan Bung Karno, itu salah sejarah. 1 Juni adalah pendapat pribadinya. 22 Juni adalah kelompok Islam dan non-Islam. PPKI itulah hasil yang menjadi dasar negara 18 Agustus. Nah, kalau kita tidak berpegang kepada itu, Anda mau berpegang kemana untuk menjadi negara merdeka? Dan bagaimana kita menafsirkan itu? Andai kata kita berpegang semua pada Pancasila, tidak perlu kita berkelahi. Untuk apa? Apa Anda sakit? Tentara dibunuh PKI, PKI dibunuh tentara, TNI dibunuh oleh PKI, NU dibunuh oleh PKI, PKI membunuh NU. Kapan selesainya? Nah, kalau Anda tidak tahu itu, Anda memang menyalahkan hanya tahun 65. Selesai, seakan-akan yang salah cuma tentara yang bunuhin PKI. Anda lupa peristiwa tahun 60-an sampai 64. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau enggak, Pak Karni, enggak akan selesai. Enggak akan selesai. Karena itulah yang menjadi persoalan besar kita, bahwa selama kita merdeka, kita tidak pernah berpegang pada aturan yang seharusnya kita pegang. Contohnya, sederhana yang dikatakan tadi. Saya adalah termasuk orang pertama di Lemhanas yang mengatakan istilah pilar untuk 4 pilar adalah salah.
Karena apa? Memang salah kok. Pancasila itu bukan pilar. Pilar itu kan tiang. Dasar. 4 pilar itu adalah 4 dasar. Dan itu adalah konsensus bernegara. Kalau Anda nggak tahu itu, Anda mau ngomong apa? Nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya sangat menghargai Anda, mengundang saya, mengundang semua. Mari kita berbicara secara jujur, karena kita sudah terlalu cukup lama untuk takut berbicara kok. Berapa puluh tahun kita takut berbicara. Kan itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Daripada kita bertengkar, yang perlu kita ini, mari kita terima Pancasila. Apa benar kita semua terima Pancasila? Kalau kita semuanya terima semua Pancasila, mari kita duduk bersama. Pancasila yang mana? Lalu kita terjemahkan untuk ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Karni.